yang serius akan nilai ada B. Bukan karena hatinya, tapi dari hati kamu, otak kamu tujuannya ke Tuhan. Yuk, mari kita nyanyi. Allah itu baik. Allah itu baik, kamu juga baik. Tapi Allah lebih baik. Kami itu masalah.
hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Dosa jodoh, kadang ibu apa, semuanya kita memegang firman Tuhan. Jadi hidup kita tenang, damai, tidak bergejolak, tidak cepat marah-marah, tapi kita sabar. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang tadi berdoa untuk firman? Duduk tadi. Oke, Kak David, siap. Mari kita Tuhan, setiap kami anak-anak, kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam teladan kami akan kehidupan dari Yusuf Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biar Tuhan yang memampukan dan menyempurnakan segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan Tuhan. Amin. Nah, jadi sekalian, mari kita membuka terlebih dahulu Alkitab kita dari Kejadian, ya, yang bahwa tabnya apapun Alkitabnya juga bisa dibuka, ya. Alkitab apapun Alkitab, ya. Kalau yang Alkitab berarti Alkitab, ya. Yang Alkitab ya Alkitab. Kejadian. Oh ya. Ya. Bang ayam itu ya, karena perkataan itu Yusuf sedih gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok si siapa namanya dengan Yusuf mendengar perkataan itu jadi sedih? Ada yang tahu nggak gitu ya? Kok lupa bawa itu ya permennya ya? Bawa ini apa namanya bag permen? Oh ada. Oh ada. Oh ini wah. Oke, ayo. Kenapa kok saudaranya mengatakan itu membuat hatinya si siapa ini si Yusuf jadi sedih? Kenapa? Yang tahu? Sebab aku ini kan mengganti Allah. Maksudnya apa itu? Apakah aku nikah mengganti Allah? Maksudnya apa? Dia harusnya minta maaf ke Allah. Bukan ke Yusuf gitu ya? Oh oke lah gitu ya, boleh ya.
Ada lagi. Dia sedih gitu ya, karena sebenarnya kan di waktu perjumpaan pertama dengan saudara-saudaranya gitu kan, dia itu sudah mengampuni, memaafkan si saudara-saudaranya kan gitu kan. Sudah janganlah kau pikirkan itu karena Allah yang menyuruh aku untuk menuju ke Mesir terlebih dahulu sehingga bisa menyelamatkan kehidupan ini gitu kan ya. Bukan gara-gara kakak-kakaknya ini yang berbuat jahat, gitu. Enggak, bukan. Dia sudah bisa melihat bahwa karena ada rencana Tuhan, maka Tuhan membiarkan Yusuf dicelakai oleh siapa? Saudara-saudaranya. Gitu. Nah, jadi sekalian peristiwa ini gitu ya membuat pernyataan itu ya, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya itu membuat hatinya sedih. Kenapa? Loh, aku ini sudah memaafkan kamu, kok kamu malah merasa terus bersalah gitu kan ya. Aku ini mengasihi kamu gitu kan. Sampai pada akhirnya kan Yusuf selalu baik sampai di akhir hidupnya gitu kan ya. Yusuf selalu baik kepada saudara-saudaranya karena memang Yusuf tidak ada benci ataupun juga dendam kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya aja yang parno gitu kan ya, yang takut-takut gitu kan. Itulah gitu ya, kalau kita berbuat salah kepada seseorang gitu kan ya, maka kadang-kala itu terus-menerus akan menghantui kita gitu. Padahal orangnya sudah memaafkan kita gitu. Maka berhati-hatilah kita dalam tindakan dan perbuatan kita dari sekalian. Nah, dari sekalian, ini menjadi salah satu peristiwa terakhir Yusuf itu gitu kan. Ada banyak pengalaman-pengalaman Yusuf yang pada akhirnya Yusuf boleh melihatnya itu menjadi sebuah hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk sebuah kebaikan seperti itu. Dan pasti adik-adik juga punya banyak pengalaman-pengalaman juga gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang sedih, ada pengalaman-pengalaman yang sukacita, gitu ya. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang unik gitu ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain seperti itu gitu. Nah, Yusuf ini pun juga yang mungkin pengalamannya ya hanya Yusuf ini gitu ya. Bagaimana dia harus dimasukkan ke sumur gitu ya, dibenci saudaranya terus dimasukkan sumur, dijual gitu ya, habis itu dijadikan budak, terus kemudian difitnah kemudian dimasukkan penjara gitu kan ya. Itu pengalaman yang mungkin orang lain tidak punya yang sama persis dengan Yusuf gitu. Tidak taunya di balik itu ada ada rencana Tuhan gitu kan. Seperti itu. Coba setiap kita gitu kan ya pasti punya pengalaman yang unik gitu ya. Kita main sebentar ten finger, tahu kan ya? Nanti setiap kamu memiliki 10 jari gitu ya. Nanti Pak David akan menceritakan pengalaman unik Pak David yang kira-kira tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain seperti itu. Kalau sampai kamu punya pengalaman yang sama dengan Pak David, maka kamu tetap 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya pengalaman Kak David itu unik dan kamu tidak pernah mengalaminya, maka kamu kehilangan satu jarimu gitu ya, bukan kehilangan beneran ya, gitu ya. Ini diturunkan maksudnya, diturunkan seperti itu ya. Kita bukan di ini film-film mafia ya, gitu ya. Nah nanti terus kemudian ke siapa dulu ya? Namanya siapa? 3. Ini buat pensil ya. Nah, buat pensil. Ya, ini buat pensil. Ini dari kamu 8 dong. Oh, kamu 8 kan gratis, aku 8. Saya 8. Oh, iya. Ya, tadi ada bilang siapa yang 8 gitu kan. Oh, ya. Ya udah nanti ya, sampai 3 ya. Tadi siapa ya? 1, 5 ya. Tadi sudah dikasih Kak. Udah nanti ya, gitu ya. Nanti. Ya lewat mana aja bisa. Misalnya kamu mau yang di sini, itunya gini. Kalau yang di sini ya ininya tajamnya di sini, gitu ya. Nanti ya. Siapa namanya? Lupa Kak David. Grace ya, Grace nanti Grace ya. Oh ini dia bisa. Oh ini bisa ya. Oh ini Grace. Oh, Grace sama dengan kamu. Bajunya. Oh ya udah. Oke ya. Nah, Kak David, kenapa kalau Kak David mau kita bermain ini menceritakan tentang pengalaman kita? Kenapa?
pengalaman tiap kita berbeda-beda, betul nggak? Meskipun ada yang sama, tapi tidak semuanya pernah punya pengalaman yang sama juga, begitu. Pasti misalnya ada yang tadi sepeda jatuh ke selokan, oh pernah gitu kan ya, tapi mungkin nggak ke selokan gitu ya, tapi di jalan gitu kan. Pernah nggak naik sepeda, tapi langsung masuk ke selokan gitu, nggak sama gitu ya. Setiap kita nggak sama gitu kan. Nah, dalam setiap pengalaman-pengalaman itu adik-adik sekalian gitu ya, kenapa kadang-kadang kita bertanya-tanya gitu kan ya, kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Kenapa Tuhan tidak melindungi kita gitu kan, misalnya kalau yang jatuh-jatuh. Pada akhirnya ada kebaikan dan Ya nanti kita bisa melihat gitu kan, bisa jadi itu juga kesalahan dari kita gitu kan. Maka Tuhan ingin kita belajar. Karena kamu melakukan ini gitu ya, maka akibatnya kamu mengalami hal ini gitu. Tapi ada yang kita sudah melakukan hal yang baik gitu. Kenapa kok masih tetap ini apa namanya mendapatkan hal yang tidak baik atau buruk gitu. Tuhan punya rencana juga. Nah, kalau kita bisa apa namanya melihat dari sisi kacamata Tuhan gitu kan ya, maka kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh iya. Nah, yang ini. Oke. Oh ya itu. Nah ini ya. Ini perjalanan Yusuf gitu kan ya, dan ia ini pas berjumpa dengan ayahnya setelah bertahun berpuluh-puluh tahun itu ya, seperti itu. Waktu dia menjadi raja muda itu umur berapa? 30 tahun kan ya, seperti itu. Ya kan? Terus kemudian akhirnya orang tuanya sudah meninggal, gitu kan ya. Si Yakub sudah meninggal. Ini saudara-saudaranya masih takut gitu ya. Takut kalau Yakub meninggal, mereka akan dibinasakan oleh Yusuf karena pernah kecelakaan. Tapi respon Yusuf apa tadi? Menangis gitu kan ya. Karena apa? Karena aku tahu gitu ya bahwa kamu mencelakakan aku itu perkara yang jahat itu bukan apa? Bukan hanya karena kamu gitu kan ya, tapi itu karena juga Tuhan ya. Tuhan ingin Yusuf untuk datang ke Mesir terlebih dahulu, pergi ke Mesir terlebih dahulu begitu. Dan di tengah semuanya itu untuk memelihara sebuah bangsa lah gitu ya. Tuhan mengizinkan Yusuf melakukan semuanya itu. Sehingga meskipun kondisinya apa namanya begitu kalau dilihat gitu ya, tidak nyaman, buruk gitu kan ya, penuh penderitaan, tapi Yusuf bisa melihat semuanya itu gitu kan ya, dengan kacamata bahwa oh Tuhan ada dan menyertai senantiasa di perjalanan-perjalanan itu. Maka Yusuf pun juga bisa memaafkan si saudara-saudaranya itu gitu ya. Nih, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang buruk gitu kan. Tapi kalau kita belajar melihat itu kembali dan melihat di mana Tuhan gitu ya, dan apa yang Tuhan mau lakukan, maka kita bisa menemukan Tuhan itu sedang mengajar kita apa. Tuhan sedang ingin melakukan kebaikan apa terhadap diri kita gitu. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini adik sekalian ya. Ini saya mengalami apa tadi itu kan ya, saya mengalami jatuh misalnya, atau saya kok bisa melihat itu apa hantu gitu kan ya. Kadang-kadang dulu itu waktu di bina warga gitu ya, waktu jadi trainer gitu kan ya, sering ke hutan ya, outbound ke hutan. Kalau di hutan itu tidak ada banyak hutan-hutan yang istilahnya itu serem gitu kan ya. Apalagi kadang seringkali kalau outbound malam itu kan harus jalan malam, ada lagi jerit malam dan segala macam. Kami harus berjaga di pos-pos yang memang itu istilahnya menyeramkan gitu kan. Dan ada banyak cerita dari penduduk sekitar. Itu kalau di situ ada nenek-nenek, kalau di sana ada kakek-kakek, kalau di situ ada wanita muda, gitu kan, kok ada banyak cerita gitu kan. Terus kadang apa? Takut nggak ada kira-kira? Takut nggak? Iya takut ada gitu ya. Jadi kadang-kadang setiap kali jaga gitu ya, ditugaskan dijaga di suatu pos gitu ya, di mana harus kan kita harus jaga kan. Kalau peserta nggak dijaga tiba-tiba dia teriak, terus dia gemeter, gitu terus kemudian wah ini kenapa ini ya, gitu terus kemudian kita senyum nggak baik kan gitu ya. Maka kita ini sebagai panitianya harus menjaga kalau ada apa-apa kita yang menolong mereka segera gitu ya.
Jadi kitalah yang bersembunyi di situ sambil lihat sendirian gitu kan. Nah, kadang takut gitu ya, tapi kadang bilang begini, Tuhan, kalau seandainya Tuhan mengizinkan Kak David gitu ya, mengizinkan saya melihat sesuatu itu gitu ya, maka Tuhan punya rencana. Kenapa kok Tuhan izinkan saya melihat hal itu? Gitu. Maka kalau siapa namanya? Felicia. Nah, kalau Felicia itu diizinkan lihat itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan gitu ya. Bukan sesuatu yang gaib-gaib gitu. Enggak, tapi ada sesuatu kebaikan yang mungkin Tuhan ingin sampaikan kepada Felicia. Yaitu mungkin harus kita bergantung terus sama Tuhan, kita harus berdoa untuk setiap saat gitu ya. Seperti itu. Jadi saya mengalami apa gitu kan ya? Saya merasa apa? Takut, gembira gitu ya. Sedih, malu gitu kan ya. Itu. Terus kemudian saya belajar apa di situ? Saya belajar bergantung sama Tuhan. Di tengah hutan gitu ya, yang tidak ada siapapun gitu ya, saya takut nanti dilihat-liatin, ditoel-toel gitu ya, kemudian nggak ada orang gitu ya, siapa yang noel gitu ya, terus kenalan dong gitu kan ya, kan abu kan gitu ya. Nah, tapi saya belajar apa? Belajar bergantung sama Tuhan gitu. Terus saya menemukan pesan Tuhan untuk saya apa gitu ya. Berarti kalau saya mau bergantung sama Tuhan, ya berarti saya harus kenal dong sama Tuhan. Saya harus lebih dekat sama Tuhan. Saya harus selalu intim dengan Tuhan seperti itu. Maka saya akan lakukan, saya akan selalu berdoa, saya akan selalu merenungkan firman Tuhan, saya akan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Begitu. Jadi ini tangan ini akan terus berputar seperti itu. Namanya meaning making gitu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita akan bisa melihat bahwa kehidupan kita ada Tuhan senantiasa yang menyertai. Nah ini belajar menemukan pesan Allah. Ini Kak David sudah buatin kertasnya. Setiap adik-adik sekarang pikirkan, gitu ya. Pikirkan 2 peristiwa yang menyenangkan. Kira-kira apa itu 2 peristiwa yang menyenangkan dan 2 peristiwa yang menyedihkan? Di sini. Oh tapi bolpennya nggak bawa ya? Lupa ya. Tulisnya di belakangnya. Tulisnya di belakang ini, di belakang sini gitu ya. Tulis pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan. Ya. Yang sudah pernah. Kurang ya? Kurang 1. Bikinnya kurang memang ya. Berarti nanti dikotak-kotakin. Yang belum ya kertas yang kertas kosong ya. Ada ya? Itu si siapa? Oh, Mariana juga belum. Oh, berarti kurang satu lagi. Jadi tulis 2 hal yang ya, 2 pengalaman yang membuat kamu merasa gembira, bahagia, terharu. Terus 2 lagi pengalaman yang membuat kamu sedih, takut, kecewa itu, ya. Iya, kok nggak bawa ya? Iya, tuh. Aku biasanya kalau ini tuh, ini menghemat itu. Oh ini juga. Ya. Yang belum siapa ya? Bolpen, sekarang bolpen ya. Bolpen. Ingat ini ya, yang tinggal bolpen itu nanti balik lagi. Oh iya, betul nanti itu. Alat tulis. Alkitab. Ya, dua pengalaman menyenangkan dan 2 pengalaman yang sedih, menyedihkan, menakutkan,
ya membuat kamu deg-degan gitu ya, mengecewakan, menyeramkan. Oh iya ya. Iya. Iya betul betul. Iya Kak, iya. Iya, bisa. Udah, 1 menit aja ya. Kata kunci aja, nggak usah panjang-panjang. 2 aja. 5 nanti di rumah. Ya 2 aja. Di belakangnya, ya di belakangnya. Tulis di belakangnya. 2 pengalaman menyenangkan, terus sama 2 pengalaman yang membuat kamu sedih. 2 pengalaman menyenangkan sama membuat 2 pengalaman yang sedih. Membuat sedih atau membuat kamu deg-degan, takut, gitu ya. Oh, dalam bahasa Inggris itu experience. Learning by experience, ya. Satu menit aja ya, jangan lama-lama. Ada kasih ini ya, timer ya, biar kita nggak lama. Berapa menit lagi, Kak? 57 detik. Ya. Apa? 2 pengalaman menyenangkan. Kasih kata kunci aja misalnya ulang tahun, gitu kan ya. Naik kelas atau apa? Ketemu idola. Atau apa gitu ya. Terus 2 yang menyedihkan itu misalnya jatuh, sakit, terus ada orang yang kamu kasihi sakit ya, atau bahkan dipanggil Tuhan. Terus apalagi ini ketemu tadi itu jatuh, terus apa ya, kan yang sudah dibaliknya kamu pilih 1 pengalaman yang menyedihkan, masukin ke sini. Misalnya pengalaman yang aku alami gitu kan, yang menyedihkan apa itu? Misalnya jatuh atau sakit atau ditinggal orang yang mengasihi, atau apalagi dibohongin gitu ya sama temennya atau apa gitu ya, taruh di sini. Terus nanti kalau sudah taruh sini 1, kita nomor 2-nya aku merasa apa gitu ya, di depan salah satu yang sedih taruh di depan ya. 1 menit juga ya, 1 menit juga ya. Jadi kalau sudah kamu dua tadi ya, salah satu yang sedih, pengalaman sedih taruh di sini ya. Taruh pengalaman yang sedih di sini ya. Ya, terus setelah itu nanti kamu buat aku merasa apa yang kamu rasa gitu. Terus aku belajar apa dari pengalaman itu, apa pesan Tuhan untukku, aku akan apa gitu ya. 24 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Oke. Iya. Ayo balik yuk. Ya. Ya, menghadap ke depan dulu, menghadap ke depan. Sudah ya. Nah.
yang menghadap ke depan. Nah, adik sekalian, nanti kamu lanjutkan yang ini ya, yang ini gitu ya. Pilih salah satu pengalaman yang apa? Yang menyedihkan, gitu ya. Kemudian kamu merasa apa? Sedih, takut, kecewa, marah, gitu ya. Aku belajar apa? Belajar sabar, belajar bergantung sama Tuhan. Pesan Tuhan apa untukku, gitu kan ya. Selalu setia. Aku akan setia, gitu kan, salah macam gitu ya. Itu. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah ya, supaya kamu bisa tahu bahwa setiap pengalaman hidup sama seperti Yusuf gitu ya, dia memaknai semuanya di dalam Tuhan sehingga dia bisa memaafkan saudara-saudaranya itu. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di setiap perjalanan pengalaman hidup setiap kami, Tuhan, kami boleh tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mencari apa yang Tuhan mau kami lakukan atau kami belajar dari setiap pengalaman-pengalaman kami, Tuhan. Terutama kami boleh belajar dari pengalaman Yusuf yang senantiasa melihat setiap perjalanan kehidupannya dari kacamata Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap firman yang ada, setiap firman yang terkabut untuk terus bertumbuh dan ditumbuhkan di dalam hati setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan persembahan ya, Kak. Ya. Oh, ini dulu. Oh iya, ini. Nah, dulu. Udah ya. Sebentar, nih ya. Nah. Kata saya sudah dulu ya. Oh ya, oke. Yang persembahan ya. Kita akan menyanyikan bawa persembahanmu ya. Kalau udah disimpan ya, disimpan. Nanti kadang dituin. Oh. Mau ini nggak bisa sih. Oh gitu ya. Oh, nah ini terus ini, nah itu. Nah, kotak-kotaknya itu ya. Ntar setelah pulangnya Mak ya, kita dibuatin kotak-kotaknya. Oke. Ya persembahannya. Dengan rela hatimu
Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan, berkati supaya persembahan ini dapat membesar kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus, amin. Kita akan kata-kata ibadah ya. Nih, silakan catat dulu karena akhir itu. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti.